Rekan-rekan sekalian, sebagai informasi buat Anda semua yang baru pertama kali mengenal AWM Star Life, AWM Star Life kami memulai dari home industry di tahun 2022 ya, dan pada saat di bulan kira-kira di Agustus 2023 itu adalah kami mengajak mitra bisnis kami yang berprestasi tur kapal pesiar 3 negara saat itu ya. Jadi ada sekitar 120 peserta dan banyak sekali dari mereka adalah dari seluruh Indonesia yang belum pernah sama sekali naik pesawat, belum pernah keluar negeri, tapi langsung kami ajak mereka jalan-jalan ke 3 negara dengan kapal pesiar mewah 19 lantai saat itu di bulan Agustus 2023 ya. Dan sampai dengan bulan September 2024 kami sudah membagikan secara gratis ada 40 mobil ya, 40 mobil cash ya kepada mitra-mitra kami yang sudah berprestasi sejak 2022 ya. Dan tentu saja prestasi ini tidak berhenti karena sejak 1 Oktober kita memulai dengan strategi baru dan nanti di bulan Mei 2025 kami akan mengajak ratusan peserta mitra kami untuk tur ke Vietnam ya, dan Anda bisa jalan-jalan di Vietnam dan tentu saja bukan masalah jalan-jalannya tapi bagaimana Anda bisa mencicipi yang namanya kebebasan finansial atau kebebasan dalam waktu singkat bersama dengan kami di Vietnam nanti ya. Dan tentu saja rekan-rekan sekalian masih banyak sekali hal-hal yang bisa Anda raih bersama dengan AWM Star Life ya. Oke, malam hari ini kita belajar tadi mengenai yang namanya kuantum rezeki teman-teman sekalian ya. Jadi kuantum rezeki tentu saja hal yang sangat penting sekali. Karena hari ini saya yakin Anda semua yang hadir masih punya impian ya. Karena jangan sampai Anda menyerah dan mengubur impian Anda dulu. Jangan dulu menyerah ya. Teman-teman sekalian, saya banyak sekali punya teman yang pernah mengalami gagal di sana, gagal di sini, gagal berkali-kali. Dan setahu teman-teman, banyak sekali sangat disayangkan mereka akhirnya menyerah. Akhirnya mereka berhenti bermimpi. Dan teman-teman ketahui bahwa ketika kita sudah berhenti bermimpi dan ketika kita sudah menyerah, saat itulah sebenarnya kita sudah tidak hidup lagi. Ya, karena ternyata teman-teman sekalian banyak sekali orang-orang sukses di dunia ini mereka adalah orang yang sering gagal. Ya, namun mereka mencapai kesuksesan mereka ya di waktu yang tepat ya. Anda tahu penemu Kentucky Fried Chicken itu kaya raya di usia 88 tahun baru kaya raya. Ya, sampai 65 tahun penemu Kentucky Fried Chicken masih orang miskin. Ya, orang yang dipecat oleh tentara, ditinggalkan oleh keluarganya. Namun akhirnya dia menemukan Kentucky dan kaya raya di usia 88 tahun. Jadi tidak ada kata terlambat untuk sukses. Ya, demikian juga banyak orang yang bisa sukses dalam waktu cepat dan semua orang punya waktunya masing-masing, teman-teman sekalian ya. Dan tadi kita sudah sama-sama belajar bahwa ternyata rahasianya 80% ada di otak kanan. Ya, jadi Anda harus menginginkan sesuatu, memimpikan sesuatu dengan otak kanan ya. Dan termasuk malam hari ini rekan-rekan sekalian. Ya, saya yakin Anda semua hari ini diundang oleh orang yang berbaik hati menginformasikan spesial Zoom ini kepada Anda. Dan ngomong-ngomong, rezeki itu datangnya melalui teman-teman kita. Teman-teman Anda yang mengundang Anda pada malam hari ini. Karena tidak mungkin Tuhan yang akan turun langsung, teman-teman sekalian. Tuhan memberi kita rezeki, apapun bentuk rezeki selalu melalui perpanjangan tangan orang lain. Oleh sebab itu bisa saja malam hari ini ya melalui teman-teman Anda yang mengundang Anda, ini adalah saluran rezeki atau berkat untuk Anda semua teman-teman sekalian ya. Anda tinggal percaya saja, gunakan kekuatan otak kanan dan Anda tinggal lakukan action seperti yang tadi saya sudah sampaikan di presentasi tadi ya. Oke, teman-teman sekalian, saya lihat ini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Kita akan coba untuk sharing ya kepada rekan-rekan yang bertanya pada malam hari ini ya. Oke, dari Kang Tisna ya, dari Sukabumi. Kang Tisna, selamat malam ya. Berarti bonus BSG itu dibagikan tiap bulan. Betul, Kang Tisna ya. Jadi rekan-rekan sekalian, mungkin Anda perlu ketahui bahwa salah satu kelebihan di AWM Star Life, kami membagikan 6% daripada omset AWM. Omset loh ya, bukan keuntungan AWM, dari omset ya. Jadi kalau yang namanya omset itu beda sama keuntungan. Kalau keuntungan itu berapa pendapatan dikurangi biaya, nah itu namanya keuntungan. Tapi kalau omset beda. Kalau omset misalnya kalau omset masuk pendapatannya 10M ya 10M berarti omsetnya. Berarti dibagikan tuh 6% dari 10M. Ya, dan itu kami bagikan kepada Ruby, kepada Sapphire, ya kepada Emerald, kepada Diamond dan juga kepada Black Diamond. Ya, tinggal Anda ada berada di posisi yang mana dan tentu saja dengan syarat kualifikasi tertentu. Ya, dan terus terang rekan-rekan sekalian, dengan adanya BSG ini seakan-akan itu Anda itu menjadi pemilik AWM Star Life. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena Anda bukan hanya dapat bonus dan bukan hanya dapat reward daripada AWM Star Life. Tapi ketika Anda sudah berhasil mencapai peringkat minimal Ruby ke atas,
Anda tinggal mempertahankan prestasi Anda, maka Anda akan mendapatkan bagian daripada omset AWM. Nah, ini luar biasanya teman-teman sekalian ya. Jadi Anda di AWM itu tidak ada istilah crossline. Anda akan saling doakan ya ke seluruh Indonesia. Jadi ada teman-teman di Sulawesi, teman-teman di Kalimantan, teman-teman di Papua, di NTT, di Bali, di Jawa, di Sumatera, itu semua saling mendoakan. Kenapa? Karena kalau misalnya omset Indonesia dan omset beberapa negara yang ada itu besar, maka pembagian untuk Anda juga akan makin besar tentu saja ya. Nah, oleh sebab itu makanya di AWM ini tidak ada istilah crossline. Semua saling mendoakan ya, Kang Tisna ya. Nanti bisa pelajari video yang sudah diberikan oleh sekretaris saya, Mona, untuk bisa lebih dalam mempelajari mengenai bagaimana Kang Tisna bisa mendapatkan yang namanya BSK ya, Kang Tisna ya. Oke. Baik, kemudian Eka, ya, Pak Jun untuk pembukaan lahan pertama kali banyak gulmanya atau rumput liar. Produk yang mana yang saya semprotkan untuk bunuh rumputnya? Nah, ini Eka mungkin perlu mendalami lebih dalam dulu mengenai konsep daripada gerakan organik nasional yang ingin kita garap bersama-sama ya. Oh, ini Bu Eka ya? Bu Eka ya? Oh iya, Bu Eka ya. Oke, jadi gini Bu Eka, jadi kalau Pornas itu memang kan bukan pestisida, bukan juga pembasmi rumput ya. Nah, saran kami adalah memang kalau Ibu Eka menggunakan pestisida atau herbisida pembasmi rumput yang kimia, itu betul-betul nggak bagus untuk tanah, untuk mikroorganisme, dan untuk tanaman Ibu nantinya. Nah, jadi saran kami adalah Ibu nanti bisa cari yang namanya herbisida organik ya Bu ya. Nah, itu nanti boleh cari di online Bu. Terus terang, saya nggak ingat, mungkin teman-teman ingat waktu itu sempat ada salah satu partner kita yang merekomendasikan herbisida organik untuk masalah rumput ya. Nah, itu bisa digunakan ya herbisida organik. Jadi jangan gunakan herbisida kimia karena itu keras sekali Bu. Itu bisa mematikan cacing, mematikan mikroba dan merusak tanah di bawah tanaman Ibu nantinya. Dan itu akan berpengaruh kepada hasil pertanian pastinya. Karena herbisida kimia itu herbisida atau pestisida yang paling keras. Jadi kami tidak anjurkan menggunakan herbisida kimia. Ya, saran kami nanti Ibu cari di online, cari aja herbisida organik ya untuk pembasmi rumput. Banyak kok dijual di online ya. Tapi Pak Jun mau bertanya lagi Pak Jun. Silakan. Pak Jun, ini masalah organik ini loh Pak. Jadi saya bilang bergabung di AWM. Jadi kita ada ini kan untuk organik, untuk MOU tuh loh Pak, masih berlaku ya? Itu tergantung Bu, tergantung komoditasnya. Ya, itu nanti kita pelajari lebih dalam. Tergantung komoditasnya apa, Bu. Ya. Karena tidak semua komoditas kita bisa kerjasamakan, kan tergantung kebutuhan saat itu. Jadi artinya tergantung nanti komoditasnya apa. Nanti bisa lebih dalam, Bu, kita bicara kalau ada yang seperti itu. Ya. Oke. Pak Redana Bali, maaf Pak Jun, bila ada teman yang langsung belanja produk ke pabrik Banyuwangi, boleh atau tidak? Terima kasih, karena kadang-kadang orang yang datang ke pabrik tidak mengatakan referensi dari siapa. Jadi terus terang kalau di pabrik itu tim kami itu tidak melayani pembelian retail Pak Redana. Ya, jadi tidak melayani pembelian retail di pabrik. Jadi pabrik juga tidak sembarangan open untuk siapapun Pak Redana. Ya, jadi kalau mau datang ke sana ke pabrik itu kan pintunya itu kan tinggi ya. Jadi kalau mau masuk ke pabrik ya itu nggak bisa sembarangan Pak Redana. Itu harus janjian dulu. Ya, jadi artinya janjiannya biasanya dengan kepala pabriknya. Di situ namanya Pak Berta, kepala pabrik ya. Dan kalau direktur pabriknya Pak Didi itu tidak selalu ada di sana. Nah, jadi artinya kalau ada orang yang ujuk-ujuk datang ke sana itu tidak akan dilayani oleh tim pabrik Pak Redana. Jadi pabrik tidak melayani pembelian eceran di sana ya. Nah, jadi saran saya kecuali ya misalnya melalui saya misalnya. Jadi misalnya Pak Redana ada orang yang pingin misalnya ada di Banyuwangi, pingin mampir ke pabrik, nah nanti hubungi saya, nanti janjian dengan saya, nah baru nanti saya rekomendasi untuk dibukakan pintu, untuk disambut di sana. Nah kalau seandainya mau belanja di situ, nah itu rekomendasi saya nanti Pak Redana. Ya, jadi nanti bisa silahkan koordinasi. Tapi yang jelas kalau ujuk-ujuk datang ke pabrik, ya mohon maaf, tim kami tidak akan melayani Pak. Ya, pembelanjaan di pabrik secara langsung. Ya pasti dihubungi saya, gitu ya. Karena pernah dulu. Saya ingat sekali ada satu pejabat dari anggota dewan yang kebetulan ada di Banyuwangi, mampir dia di pabrik, dia lewat ada Pornas gitu kan. Nah kebetulan waktu itu lagi dibuka pintunya, ya kebetulan. Nah beliau langsung mampir dan sebagainya. Nah kemudian beliau langsung mau belanja ceritanya. Ya, nah langsung pada saat itu kepala pabrik telepon saya, ya kan, telepon saya, Pak Jun ini ada yang mau belanja.
Jadi ketika dia ditanya, itu pabrik tidak akan mengatakan harga, Pak Redana. Jadi kalau ditanya harga, teman-teman pabrik itu tidak tahu harganya berapa, ya kan? Jadi mereka tidak tahu harga jual di sana di pabrik, ya. Dan itu sudah komitmen kami, dan itu tidak pernah terjadi ada istilah orang yang belanja di pabrik secara retail di pabrik, ya. Jadi biasanya pasti hubungi saya, Pak. Ya, jadi nanti biasanya setelah rekomendasi saya, ya jelas ini siapa orangnya dan kemudian referensi siapa. Nah, baru nanti kita proses input, ya. Jadi gitu ya, Pak Redana ya. Jadi nggak ada, Pak, yang belanja di pabrik secara retail, ya. Oke, kemudian. Terima kasih, Pak Jun. Oke, Pak Redana, sukses, Pak. Oke, kemudian Pak Nursam ya, saya masih butuh sedikit penjelasan tentang penggunaan Fornas dan soilnya untuk tambak, hitungan penggunaan per hektarnya, dan cara aplikasinya dari awal sampai panen. Ya, Pak Nursam. Jadi gini, Pak Nursam. Untuk tambak, itu kita putuskan dulu apakah Pak Nursam mau menggunakan di kolamnya atau di pakan itu dulu. Ya kan? Nah, karena ada beberapa tambak itu kan yang dia tidak diberi pakan, ya. Jadi artinya pakannya itu alami, yang ada plankton yang ada di tambak, ya. Nah, jadi kalau dia tidak diberi pakan, ya berarti tugasnya Pak Nursam lebih gampang. Jadi artinya pemberiannya cukup di kolam saja, kan begitu kan. Nah, jadi pilihannya sebenarnya ada dua. Jadi Pak Nursam mau fokus di kolam atau mau fokus di pakan. Kalau dua-duanya lebih bagus, Pak. Jadi dua-duanya lebih bagus. Kenapa begitu? Karena begini, kalau Pak Nursam aplikasi di kolam, itu berarti untuk medianya. Ya, jadi media kolam air itu penting. Kenapa? Karena ikan atau udang itu cenderung mati karena di air itu air itu kadang-kadang pH-nya asam. Itu bisa membuat dia mati. Itu yang pertama. Yang kedua, kotoran ikan ya atau bekas sisa-sisa pakan itu bahan kimia, Pak. Nah, itu kalau meracuni kolam itu bisa jadi salah satu sebab daripada kematian udang dan ikan, Pak Nursam, ya. Nah, jadi oleh sebab itu ketika kita terapi kolamnya, ya tentu saja terapi kolam itu yang paling efektif ada dengan soil, Pak. Ya, dengan soil untuk terapi kolam. Ya, terapi kolam dengan soil. Nah, kenapa dengan soil? Karena soil itu kan mungkin Pak Nursam paham. Soil itu membantu ada zat pengurai residu kimia yang kuat. Ya, nah zat pengurai residu kimia itu fungsinya buat apa untuk di kolamnya? Itu untuk membantu mengurai sisa-sisa pakan, sisa-sisa kotoran ikan atau udang, ya kan, atau bahan kimia yang mungkin masih tersisa di situ, dan juga bisa menetralisir pH di kolam, Pak. Ya kan, karena satu contoh kayak kolam ikan atau kolam udang itu, apalagi udang ya, Pak ya, itu butuh pH yang basah, Pak. Ya, jadi pH-nya basah sekali itu untuk bisa membuat hasil udang itu maksimal. Nah, jadi artinya Fornas Soil diperlukan, Pak, untuk mengurai residu kimia dan juga menormalisir pH, membuatnya jadi basah, ya. Nah, itu diperlukan untuk kolam, ya kan. Nah, apabila Pak Nursam, apabila kolam itu ya adalah kolam alami, artinya mereka tidak pakai pakan, maka Pak Nursam harus tambahkan juga Fornas yang cair, Pak, ke dalam kolamnya. Ya, jadi selain Fornas Soil, tambahkan juga Fornas cair. Kenapa Fornas cair? Karena Fornas cair itu ada unsur hara, Pak. Kalau soil kan tidak ada unsur haranya. Nah, dengan adanya yang cair itu ada unsur haranya. Jadi ada unsur hara makro, unsur hara mikro. Nah, unsur hara makro mikro itu sebenarnya untuk apa? Bukan untuk makanan ikan atau udang, bukan. Dia akan membantu tumbuhnya plankton secara alami, Pak, di kolam. Ya, jadi dengan adanya unsur hara, maka plankton itu akan hidup. Nah, plankton itu adalah makanan alaminya ikan atau udang. Nah, sehingga dengan kolam yang tidak atau tambak udang yang atau ikan yang tidak pakai pakan, Pak, saran saya soil sama yang cair diterapkan di kolam. Kedua-duanya diterapkan, Pak Nursam, ya. Nah, tentu saja untuk dosis ya, untuk dosis memang dosisnya dibuat sesuai saja, Pak. Ya, kalau soil ya, kalau soil itu kurang lebih 1 kantong itu sama kan, cara pakainya sama lah. Ya, jadi soil itu 1 kantong, ya itu kurang lebih ya, Pak ya. Itu kurang lebih untuk lahan seluas sekitar 1.000 meter, Pak. Ya, 1.000 meter persegi kolam. Sama kayak ini apa namanya tanah kan, lahan. Jadi 1 kantong untuk 1.000 meter persegi kolam. Ya, nah itu disebar. Tentunya dicampur air dulu, Pak. Ya, nah tapi kalau soil bedanya ya tadi, Pak, sama, Pak. Penerapannya cukup 1 kali saja kalau soilnya. Nah, kemudian untuk yang rutinnya terapkan dengan Fornas cair, Pak, yang kuning, ya. Nah, Fornas cair yang kuning itu Bapak bisa terapkan ya 1 saset kurang lebih, ya. 1 saset dicampur 20 liter air. Nah, itu kemudian dituang untuk sekitar 250 meter persegi kolam, Pak. Ya, jadi 1 saset untuk 250 meter persegi kolam. Ya, nanti boleh dicatat, Pak. Jadi 1 saset untuk 250 meter persegi kolam. Itu diberikan
bisa seminggu sekali gitu loh Pak. Ya, seminggu sekali atau seminggu 2 kali boleh bebas. Dosisnya mau lebih banyak juga nggak masalah ya. Nah, itu kalau fokus di kolam. Nah, kalau Bapak mau lebih bagus lagi ya dan ada pemberian pakan, nah ini dipakai pakan Pak. Yang dipakai pakan itu yang cair Pak. Nah, yang cair itu secukupnya aja dispraykan Pak. Tapi yang jelas dicampur air dulu yang cair. Ya, jadi contoh Pak ya, misalnya kalau mau simpel itu teman-teman tuh banyak simpel, satu saset itu dicampur dalam 1 liter air atau 1,5 liter air aqua itu di botol aqua itu. Nah, itu dicampur 1 saset kemudian dikocok, kemudian disemprot-semprotkan saja di pakan, Pak. Nah, dosisnya Pak, terus terang ya semakin sering semakin bagus sebenarnya. Nah, cuma kan kita harus hitung efisiensi. Jadi kalau pemberian di pakan bisa diberikan 2 atau 3 kali seminggu, Pak. Penyemprotan di pakan, jadi dispraykan di pakannya, Pak. Nah, kalau di pakannya itu berarti kan dia langsung ditelan oleh ikan atau udang. Jadi artinya dia langsung masuk ke dalam pencernaan. Nah, sehingga dia bisa membantu membunuh bakteri atau virus yang ada di dalam ikan atau udang, sehingga tingkat kematiannya akan jauh berkurang. Daya tahannya lebih bagus, lebih sehat, lebih kuat. Ya, dan tentu saja makannya akan lebih rakus, ya lebih gemuk, ya panennya juga lebih cepat. Nah, itu nanti dampaknya, Pak. Ya. Nah, nanti silakan Pak Nursam boleh, kalau kurang jelas bisa di chat pribadi ke saya, ya. Oke, kemudian Gloria. Oke, banyak. Oke, Pak Nursam, sukses Pak Nursam. Siap. Ya. Gloria, herbisida organik trauma Pak, beli online. Pengalaman kita menyakitkan pakai kill grass panda. Katanya produk luar tapi hasilnya padi rusak tapi rumputnya tetap hijau. Nah, ini pengalaman Gloria. Terima kasih ya sharingnya. Karena terus terang begini, memang kata-kata organik di online itu kita nggak mesti percaya 100% teman-teman sekalian. Ya, kadang-kadang katanya organik tapi kan tidak ada sertifikasi organik. Sama dengan pupuk teman-teman sekalian. Anda tahu di luar sana kan banyak katanya pupuk organik kan. Tapi kalau tidak ada sertifikasi organik, kita belum bisa percaya bahwa itu organik. Ya, nah tapi beda dengan Pornas. Jadi teman-teman sekalian kan tahu di Pornas itu kan ada logo organik Indonesia dan ada sertifikasi organik. Dan sertifikasi itu tiap tahun diperpanjang loh ya. Jadi tiap tahun diperpanjang. Nah, itu membuktikan bahwa Pornas ini adalah organik. Nah, betul mungkin Gloria punya pengalaman buruk. Ya, artinya kadang-kadang memang herbisida organik yang ada di online katanya organik, tapi masalahnya dia tidak ada sertifikat soalnya ya kan. Jadi tidak ada satu hal atau satu lembaga sertifikasi yang betul-betul bisa menjamin bahwa itu organik. Nah, khawatirnya katanya organik tapi ternyata ada bahan kimianya. Nah, itulah yang akhirnya membunuh gitu kan. Membunuh mikroba, membunuh cacing, membunuh tanaman di atasnya. Ya, jadi jangan salah, kadang-kadang kita pinginnya membunuh rumputnya tapi tanamannya juga ikut mati karena ada bahan kimianya tadi. Makanya saran saya, betul kata Gloria, terima kasih masukannya. Mungkin teman-teman boleh mencoba mencari lebih dalam herbisida organik itu apakah klaimnya organik dari penjualnya saja atau ada sertifikasinya. Ya tentu saja yang lebih bagus kalau teman-teman bisa lihat sertifikasi organiknya untuk menjamin bahwa itu organik ya. Oke, gitu ya Gloria ya. Kemudian untuk Anita, apakah hadiah reward ada potongan pajak? Ya, sementara ini sih belum ada Anita ya, potongan pajaknya ya, tidak ada. Jadi nanti teman-teman sebagai wajib pajak, tentu saja Anda harus melaporkan sendirilah sebagai wajib pajak yang disiplin di Indonesia ya. Tapi yang jelas kami sementara ini belum ada sih menerapkan potongan pajak untuk reward ya, gitu ya Anita ya. Oke, kemudian dari YYW. Nah, ini bacanya bingung saya nih. YYW ya. Saya baca Yau aja ya. Kalau mengatasi lahan padi yang menguning pada saat pertumbuhan. Nah, itu mengatasinya gampang. Yau ya. Jadi tinggal berikan garam ya, garam dapur aja. Jadi satu tangki itu tambahkan 5 sendok makan garam dapur. Ya, kemudian boleh gunakan Pornas nanti ya, boleh gunakan Pornas yang cair ya, Yau. Nah, itu nanti dispraykan 2-3 kali semprot nanti pasti dia kembali hijau. Ya, nah nanti boleh dicoba ya, Yau ya. Tapi ini masih rancu nih, apakah Yau sudah menggunakan Pornas atau belum gitu ya. Karena kalau misalnya sudah menggunakan Pornas ya, ada satu kemungkinan memang bahwa menguning itu karena terjadi yang namanya penguraian residu kimia. Residu kimia di tanah terurai sehingga ada penguapan amonia. Amonia kalau kena daun itu menguning ya. Tapi cara mengatasinya sama ya, dengan cara yang tadi. Jadi seandainya sudah atau belum pakai Pornas, kalau seandainya ketemu menguning, silakan tambahkan 5 sendok makan garam dapur. Itu nanti bisa beres masalahnya dalam 2-3 kali aplikasi ya. Silakan ya.
Oke, kemudian Pak Nursam ya, saya juga alami kasus di lapangan, di lahan sawah. Saya sudah kawal mulai masa tanam, pengolahan soil, dan penggunaan ponas vegetasi, dan masa penggunaan aplikasi keempat. Tanaman padinya mengalami kondisi kuning atau penggerek batang. Petunjuk bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Ya, tadi Pak Nursam sama ya. Jadi yang penting adalah jangan dihentikan Pak Nursam. Ya, yang penting Bapak teruskan, tapi tambahkan dalam tangki semprot itu 5 sendok makan garam dapur ya. Nah, kemudian dosisnya dibuat pekat, Pak. Dibuat lebih kencang dosisnya, ya. Dibuat lebih kencang dosisnya. Nah, Bapak bisa spraykan nanti, ya. Bisa 1 minggu sekali untuk mengatasinya. Dan saran saya campur, Pak, antara yang cair dan yang serbuk itu dicampur jadi satu, ya. Nah, kemudian nanti dilihat penggerek batangnya ini dengan menggunakan Pornas dan tadi yang lebih dosisnya lebih pekat itu dilihat. Kalau misalnya tidak berkurang, nah Bapak boleh gunakan yang namanya pestisida, ya, baik itu pestisida organik atau pestisida kimia, tapi hati-hati nanti kimianya bisa dipilih ya, atau menggunakan pestisida organik yang memang alami sekali ya. Jadi ada beberapa pilihan. Nanti boleh Pak Nursam bisa chat saya. Nanti saya ada rekomendasi beberapa pestisida organik yang bisa digunakan untuk mengatasi yang namanya penggerek batang ya. Oke. Kemudian Ratna, apakah ada produk Pornas untuk pembasmi hama? Karena banyak pertanyaan. Belum ada. Ya, belum ada. Sedang dalam proses penelitian Ratna ya. Mohon bersabar. Tapi yang jelas Ratna, kita pahami dulu prinsipnya ya. Bahwa Pornas ini yang pupuknya itu adalah nutrisi. Nutrisi itu makanan untuk tanaman. Kemudian Pornas Soil itu adalah untuk perbaikan tanah ya. Nah, dengan penggunaan Pornas Soil dan juga pupuk Pornas yang rutin sesuai dosis, maka itu ada beberapa jenis hama itu yang tidak suka hidup di sekitar tanaman itu, Ratna. Ya, jadi makanya kenapa kadang-kadang kami menyebutnya bahwa Pornas ini adalah pupuk dan imun, gitu kan. Nah, yang dimaksud dengan imun itu adalah bukan membasmi hama. Ya, jadi kalau kita bicara pestisida, itu membasmi hama itu kan namanya insektisida ya. Nah, insektisida itu sifatnya membunuh hama tadi. Tapi kita juga sering lupa bahwa ternyata dengan penggunaan pestisida itu bukan hanya hamanya terbunuh, tapi tanaman ini juga kena dampak, gitu kan. Jadi artinya buahnya menjadi teracuni pestisida, ya itu dampaknya. Dan itu kalau kita makan itu bisa merusak sel, dan kita udah bahas itu ya. Sehingga makanya kenapa banyak sekali yang beras itu akhirnya menurun kualitasnya gara-gara disemprot pestisida, ya kan? Ada buah-buahan yang menurun kualitasnya karena disemprot pestisida. Nah, jadi artinya begini Ratna, dengan penggunaan Pornas Soil dan pupuk Pornas, dilihat dulu ya apakah hama itu masih ada atau tidak. Nah, kalau seandainya hama itu masih bandel, ya nanti boleh gunakan pestisida organik, ya pestisida organik atau terakhirnya itu pestisida kimia, ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan Pak Mas Sidik, untuk voucher umroh, apakah hanya berlaku untuk 3 paket pro atau bisa dari mitra yang melakukan RU? Bisa, untuk mitra Pak Mas Sidik. Jadi teman-teman sekalian, sebagai informasi buat Anda, kita sekarang dalam masa promo ya. Bahwa setiap pembelian paket RU itu yang 2,5 juta. Jadi di AWM ini bagi rekan-rekan, itu kita ada 2 paket bergabung ya. Yang pertama kalau Anda belum join, itu Anda bergabung dengan Rp600.000. Di mana Rp600.000 Anda mendapatkan 2 item produk, bebas pilih. Ya, jadi menariknya AWM ini teman-teman sekalian, sahabat Zoom, itu harga produknya sama semua. Ya, jadi Anda nggak pusing mikirin berapa harganya. Semua produk AWM itu harganya sama. Ya, cuma isinya aja beda-beda gitu loh. Nah, nanti Anda bisa baca detail di katalog berapa isinya. Tapi semuanya sama. Jadi kalau dibilang Anda join 600.000 dapat 2 item, itu berarti bebas pilih. Anda boleh pilih apapun. Nah, yang kedua adalah paket RO. Paket RO 2,5 juta mendapatkan 10 item. Ya. Nah, jadi kalau Anda hari ini mengambil paket RO, itu dapat voucher umroh Pak Mas ini. Ya, jadi paket RO yang 2,5 juta itu dapat voucher umroh teman-teman sekalian. Senilai 5 juta. Atau untuk yang beragama lain bisa Holy Land atau bisa Eropa Barat. Eropa Baratnya rencananya kita Prancis, Swiss, dan Italia ya. Nah, jadi bisa pilih, vouchernya nilainya 5 juta. Dan rencananya kami akan open nih ya, sampai semaksimal mungkin kita akan open vouchernya ya. Jadi jangan khawatir, Anda bisa ambil paket RO, bisa dapat voucher. Demikian juga langsung paket Pro yang 3,1 juta, yang 600 plus 2,5 itu juga dapat voucher. Nah, kalau
triple pro, ya itu dapat 3 Pak Mas Sidik. Ya, kalau 6 RO ya 6 voucher Pak Mas Sidik, ya. Nah, tapi yang jelas adalah satu voucher itu hanya bisa digunakan oleh satu ID atau satu KTP. Jadi nggak bisa satu ID, satu KTP pegang 5 voucher gitu secara bersamaan, nggak bisa. Ya, jadi satu ID berlaku satu voucher. Jadi kalau ada yang mengambil 6 RO, dia akan dapat 6 voucher, tapi yang 5 dikasih boleh ke siapapun, silahkan. Mau kasih tetangganya kek, mau kasih anaknya, istrinya, atau keluarganya, silahkan boleh dikasih. Ya, jadi bebas boleh dikasih ke siapa saja. Ya, tapi yang jelas satu voucher berlaku untuk satu ID. Ya, berlaku untuk RO lewat saldo belanja, berlaku Pak Mas ini. Ya, jadi mau berlaku RO baru dengan omset baru atau RO dari saldo belanja itu berlaku juga yang namanya voucher umroh, Holy Land atau voucher Eropa Barat. Ya, oke. Baik teman-teman sekalian, silakan ada yang mau bertanya lagi, ya. Pornas Palu untuk voucher umroh Eropa Holy Land masa berlaku berapa tahun? Sementara sih kita masih berlaku, belum kita tentukan expirednya ya. Jadi kalau menurut kami sih tidak ada expired date ya. Karena ini bisa digunakan kapan saja dan kebetulan memang yang kita keberangkatan terdekat itu rencananya kan kita Vietnam kan bulan Mei. Kita berangkat Vietnam tuh bulan Mei. Nah, nanti rencana keberangkatan ada yang mau umroh, ada yang mau ke Eropa atau ke Holy Land itu kira-kira bulan November 2025. Itu rencana keberangkatan kami. Nah, Anda boleh ikut sama-sama di bulan November. Kalau misalnya nggak ikut di bulan November, bisa dipakai nanti di lain waktu, tidak ada masalah ya, Pornas Palu ya. Jadi sebenarnya vouchernya anytime bisa dipakai. Yang penting adalah catatannya begini. Yang penting adalah itu dia harus minimal berangkat 20 orang. Ya, jadi minimal 20 orang baru bisa berangkat gitu loh Mas. Ya, jadi teman-teman tinggal cari konconya lah, cari rombongannya. Karena kalau enggak 20 orang ya terus terang kita nggak bisa berangkat gitu. Ya, jadi itu konsepnya ya. Oke. Kemudian kalau subagen 65.100.000 dapat 21 voucher. Iya betul Pak Surasa. Otomatis dapat 21 voucher kalau 65.100.000. Yang penting kan kalau RO-nya 21 berarti vouchernya 21 Pak Surasa, ya. Oke. Kemudian lebih jos jika nggak ada masa. Iya betul, memang tidak ada masa berlakunya Pak Mas Sidik. Untuk voucher bisa kapan saja teman-teman. Yang penting tadi catatannya. Jadi kami sudah MOU dengan pihak travel itu minimum 20 orang baru bisa berangkat ya. Nah, kemudian apakah harga Camuvera 1 box isi 4 itu sama dengan harga 2 box produk? Tidak, Bu Eni Pujiati. Jadi Bu Eni Pujiati, satu item Camuvera itu memang isinya 4 botol. Ya, satu item Camuvera itu isinya 4 botol. Ya, jadi satu contoh begini. Kalau misalnya Bu Eni itu join pakai standar, join baru kan 600.000 kan Bu ya. Nah 600.000 itu kan dapatnya 2 item kan. Nah misalnya Bu Eni ngambil Camuvera semua, maka dalam satu item itu isinya 1 box. Ya 1 box Camuvera itu isinya 4 botol. Jadi kalau 2 item berarti Ibu dapat 2 box Camuvera. Di mana 1 boxnya isi 4 botol. Berarti Ibu dapat 8 botol Camuvera kalau Ibu ngambil paket standar. Ya, nah itu ketentuan produk ya Bu ya. Jadi 1 item atau 1 box itu berisi 4 botol kalau Camuvera. Jadi kalau Ibu join paket standar, Ibu dapatnya 8 botol. Ya, oke begitu ya. Nah kemudian izin bertanya, bagaimana proses pengawasan pembuatan produk dalam pabrik? Apakah benar-benar ketat atau gimana? Sangat ketat, Muhammad Ali Rusli. Ya, kenapa saya bilang sangat ketat? Karena kebetulan begini, kami selalu diawasi oleh yang namanya sertifikasi organik, yaitu Innovis. Ya, Innovis itu adalah pengawasan organik dan pengawasan produksi. Ya, saya mau kasih lihat buat Muhammad Ali Rusli yang mungkin belum kenal mengenai sertifikasi organiknya. Ini saya mau lihatkan sertifikasi organik. Oke, sebentar ya. Oke, ini saya bukakan. Oke, baik. Nah, ini dia nih, Pak Muhammad Ali Rusli ya. Oke. Ya, ini dia, Pak Muhammad Ali Rusli ya. Ini adalah sertifikasi pertanian organik yang dikeluarkan oleh Innovis. Innovis itu adalah Indonesian Organic Farming Certification. Di mana di belakangnya Innovis ini tentu saja Kementerian Pertanian ya. Dan Innovis ini itu berhak mengeluarkan sertifikat di mana di belakang mereka itu ada 2 lembaga besar, yaitu CAN. CAN itu adalah Komite Akreditasi Nasional. Ini berlaku nasional di Indonesia.
Kemudian satu lagi adalah IAF, International Accreditation Federation. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi pertanian organik untuk pupuk ya, untuk merek Pornas, ini kan merek Pornas ya. Ini mereka ngobok-ngobok pabrik kami, Pak. Ya, Pak Muhammad Ali ya. Dan ini setiap tahun diobok-obok, Pak. Jadi bukan sekali untuk selamanya, Pak, sertifikat organik. Makanya teman-teman kalau cek betul-betul, teman-teman akan lihat bahwa kita kan terus perpanjang. Ya, kalau dulu sudah keluar dulu sertifikasinya di tahun 2023. Nah, kemudian kemarin 2024 kita keluar lagi sertifikat baru. Ya, jadi artinya setiap 2 tahun sekali itu diperpanjang, dan pada saat diperpanjang itu dievaluasi kembali. Jadi tim itu mereka datang ke sana. Ya, dan terus terang Pak Muhammad Ali, sertifikat ini tidak bisa pakai duit ya. Istilahnya itu pakai duit nggak bisa. Ya, kenapa saya tahu seperti itu? Karena kemarin kebetulan pada saat kita buat yang pertama kali, sempat ada satu penulisan yang tidak konsisten, ya. Konsisten antara hari pertama penelitian dengan hari ketiga. Jadi ada perbedaan tulisan oleh formulator saat itu mengenai rumusan daripada produk. Nah, itu betul-betul dikejar dan diminta betul-betul memperbaiki, ya kan, report itu dan dicek dengan kondisi di lapangan. Ya, jadi artinya dari situ kami belajar bahwa ternyata sertifikat organik ini nggak gampang. Ya, dan terus terang ini diakui dunia. Jadi IAF ini diakui di 40 negara. Dan ini membuat kami bisa akhirnya ekspor ke beberapa negara, Pak Muhammad Ali. Jadi sebagai informasi buat teman-teman, kita sudah kirim produk ini ke Malaysia, kemudian ke Kongo, ke Tanzania, ya, dan juga beberapa negara yang lain. Nah, kenapa mereka mau terima? Ya karena ada sertifikasi IAF ini. Ya kan, jadi dengan adanya sertifikasi IAF ini, maka negara penerima itu sudah yakin dan pede bahwa ini betul-betul organik. Ya, nah, dan terus terang Pak Muhammad Ali, inilah kelebihan AOM Star Life dengan produk Pornasnya. Karena kalau produk yang lain itu belum tentu punya sertifikasi organik. Ya, dan kata kuncinya memang harus punya pabrik sendiri. Ya, jadi kalau nggak punya pabrik kan bingung, mereka mau cross check di mana. Ya, satu contoh ya begini ya. Kebetulan kami punya salah satu mitra di Sulawesi, Pak Amrizal namanya. Pak Amrizal ini kebetulan beliau sudah pernah bekerja sama dengan pupuk organik lain, ya, yang katanya pabriknya di Indonesia, ya kan. Nah, saat itu mereka didesak oleh pihak pemerintah untuk meminta yang namanya sertifikasi organik. Nah, tapi akhirnya sampai bertahun-tahun, maka sertifikasi itu tidak pernah ada. Dan kenapa tidak pernah ada? Ya karena ternyata memang mereka tidak bisa ketemu pabriknya. Jadi ternyata produk itu diketahui ternyata impor dari luar. Ya, dari India dan dari negara yang lain. Jadi pokoknya dari negara lain lah. Diimpor dari luar, ya otomatis kan pihak surveyor tidak bisa datang ke negara lain kan. Mereka harus datang ke pabrik yang ada di Indonesia. Makanya produk itu sampai hari ini nggak bisa punya sertifikasi organik karena pabriknya aja nggak ketemu gitu loh, Mas. Ya kan? Nah, jadi itu Pak Muhammad Ali Rusli ya. Artinya dari sini Pak Muhammad Rusli bisa melihat bahwa yang mengawasi mengenai kualitas, kontrol dan sebagainya itu bukan kami, tapi pihak sertifikasi. Terutama dalam hal ini adalah sertifikasi Innovis ya. Jadi artinya adalah kalau formulator misalnya atau tim pabrik main-main dengan bahan baku, dengan kualitas dan sebagainya, itu pasti yang paling ketemu pertama kali ya pasti pihak surveyor atau sertifikasi ya. Jadi dan tentu saja akhirnya sertifikasinya nggak bisa diperpanjang kalau misalnya mereka main-main dengan bahan atau kualitas seperti itu ya. Dan satu hal yang Pak Muhammad Ali Rusli bisa pahami bahwa formulator kami adalah direktur AWM Elite Internasional. Jadi formulator kami itu bagian daripada direksi, bagian daripada owner yang memiliki brand Pornas. Jadi bukan orang lain gitu ya. Nah, jadi artinya formulator Pak Didi itu selalu bilang, nanti kapan-kapan teman-teman bisa Zoom bareng Pak Didi. Beliau selalu buat statement bahwa Pornas ini adalah legacy bagi dia. Legacy itu artinya mereknya dia ini Pornas. Jadi bukan merek orang lain, mereknya dia. Sehingga merek ini betul-betul harus dijaga sama beliau oleh formulator kami. Ya, dan beliaulah memang yang menjadi pucuk yang menentukan mengenai kualitas produk. Ya, dan tentu saja teman-teman dan Pak Muhammad Ali Rusli tentu saja kami sangat memahami bahwa produk seperti ini akan bisa mengalami repeat order yang tinggi kalau kualitasnya tetap bagus dan terjaga. Ya, nah itu kata kuncinya. Ya, dan kami sangat paham itu Pak Muhammad Ali Rusli. Makanya kenapa kami bikin pabrik sendiri. Ya, tujuannya itu menjaga kualitas dan menjaga harga. Ya.
Oke, kemudian keuntungan jadi agen apa saja? Nah, ini Bu Anita ya, keuntungan jadi agen buat Bu Anita saya ceritakan sekilas saja. Keuntungan jadi agen. Nah, ini dia nih. Spesial buat Bu Anita nih, keuntungan jadi agen. Nanti Ibu bisa lihat di company profile kami yang baru, itu di situ tertera jelas mengenai keuntungan menjadi agen, Bu. Oke, ini dia. Ya. Nah, ini agen. Ya, jadi agen pertama ya Bu ya, Ibu langsung menjadi peringkat ruby. Ya, jadi Ibu langsung jadi peringkat ruby. Ya, ruby itu otomatis langsung mendapatkan tour Vietnam. Ya, kalau misalnya ngambil sebelum akhir Maret 2025 ya. Karena kita kan berangkatnya di Mei 2025. Tapi kalau Ibu lewat dari situ ya tetap dapat tour Asia, tapi tahun depan berangkatnya. Karena kita kan tiap tahun pasti jalan-jalan gitu loh Bu. Tapi beda-beda gitu ya. Nah, tahun depan saya belum tahu karena kita belum tentukan. Yang jelas 2025 ini kita ke Vietnam dulu di bulan Mei. Nah, jadi Ibu bisa langsung jadi ruby, bisa dapat tour Vietnam, mendapatkan langsung qualifier atau menjadi calon penerima BSG 3% dan mendapatkan royalty omset 2%. Apa artinya royalty omset 2%? Artinya adalah Ibu dapat cashback 2% dari setiap pembelanjaan berikutnya. Ya, jadi sebagai agen Ibu langsung bisa potong 2% di depan atau di belakang terserah Ibu nanti. Ya kan, jadi bisa 2% di depan atau di belakang terserah ya. Dan Ibu cukup berbelanja 65,1 juta saja, maka Ibu jadi agen. Ya, dan kebetulan dalam bulan ini itu ada promo, Bu. Ibu akan dapatkan sekitar 33 item produk bonus Pronas ya. Jadi 65,1 juta ini kan Ibu kurang lebih dapat sekitar 256 item produk tuh. Nah, tapi khusus dalam masa promo ini Ibu dapat tambahan di bulan Februari ini ya Bu ya. Bulan depan saya belum tahu nih, kita belum meeting apakah akan diperpanjang atau bagaimana, saya belum tahu. Tapi yang jelas di Februari kalau Ibu ngambil paket agen, maka Ibu dapat tambahan 256 item plus 33 item. Jadi Ibu dapat tambahan 33 item Pornas kalau Ibu mengambil paket agen di Februari 2025 ya. Nah, itu ininya kelebihannya Bu ya untuk menjadi agen ya. Oke, semoga jelas buat Bu Anita dan segera menjadi agen ya untuk bisa menjadi jalur distribusi kami dan Ibu bisa mendapatkan royalti omset 2% dari setiap pembelanjaan berikutnya ya. Oke. Kemudian untuk RO, jika ambil kamu Vera berarti dapat 10 kali 4 botol untuk 40 botol. Oke, untuk RO ya Pak Mas Sidik. Untuk RO nanti saya coba tanya detail karena kemarin ada satu pertimbangan, ada beberapa produk yang memang tidak masuk dalam paket RO. Ya, contohnya kalau yang sementara ini yang kami sudah selesai meetingkan adalah AWM Slim ya. AWM Slim itu tidak masuk dalam bagian paket RO, hanya bisa didapatkan dari paket standar. Nah, tapi nanti kami akan berikan pengumuman resmi ya Pak Mas Sidik ya, mengenai produk-produk mana yang bisa atau tidak diambil dari paket RO ya. Untuk produk medis herbal Bu Anita kami tidak pabrik sendiri Bu. Jadi untuk produk medis herbal kami ngambil di orang lain ya. Jadi itu saya terus terang, kita tidak punya pabrik sendiri untuk produk medis herbal. Jadi hanya untuk produk pertanian saja yang kami punya pabrik sendiri ya. Dan sebentar lagi kita akan terbitkan pakan ya, untuk pakan ternak dan sebagainya, itu ada semua ya. Oke, kemudian Pornas Palu. Oke. Jadi voucher bisa berlaku kapan saja berangkat ya, untuk di-share harga keberangkatan November. Oke, betul. Nanti kami akan share segera ya Pak Pornas Palu ya mengenai berapa harga keberangkatan umrohnya di November 2025 ya. Ya, ini Bu Eni udah dijawab ya. Jadi kalau belanja yang pro dapat 3 voucher umroh itu untuk 3 nama ya. Jadi tidak boleh satu nama pegang 3 voucher ya. Pak Nur Ali, mohon maaf, saya mau tanyakan untuk mengatasi jenis padi yang rontok, bisa dijelaskan. Nah, untuk jenis padi yang rontok ini, yang rontok apanya nih Pak Nur Ali? Apakah buahnya atau bulirnya atau batangnya rontok gitu ya? Nah, jadi yang jelas begini Pak Nur Ali, pertanyaan saya adalah apakah itu sudah pakai Pornas atau belum, kan begitu kan? Nah, kalau seandainya belum pakai Pornas, maka itu adalah kendala yang sering dialami oleh petani. Nah, kata kuncinya begini, ketika tanaman padi itu rontok, itu berarti memang dia batangnya nggak kuat, Pak. Ya, batang dan daunnya itu tidak kuat, menahan bulir. Ini kalau yang dimaksud bulirnya rontok ya, tapi saya rasa Pak Nur Ali yang dimaksudkan pasti bulirnya yang rontok. Nah, berarti batang sama daunnya nggak kuat menahan bulir padi, dan kebanyakan seperti itu.
Kenapa? Karena itu artinya pada selama masa pertumbuhan, berarti padi itu tidak dapat nutrisi yang cukup. Sehingga ketika dia tidak dapat nutrisi yang cukup, Pak Nur Ali, maka dia itu lemah, Pak, batangnya, Pak, sama daunnya itu lemah. Makanya ketika bulirnya banyak, akhirnya jatuh dia, Pak. Ya, demikian juga sekarang ini kita sedang mengalami serangan angin kencang, gitu kan. El Nino, ya, beberapa daerah itu mengalami kendala. Ya, bahwa ada serbuan angin kencang. Padinya udah banyak, tiba-tiba ada serbuan angin, habis, Pak. Ya kan? Nggak kuat gitu kan. Nah, tapi ada beberapa teman-teman testimoni yang menggunakan Pornas ya Pak Nur Ali ya. Mereka walaupun ada serangan angin kencang itu karena batangnya kuat. Ya, karena masa pertumbuhan itu dapat nutrisi yang bagus, maka dia kuat, Pak. Dia tidak rebah. Ada testimoninya. Pak Nur Ali nanti boleh cari di Telegram channel kami. Itu ada, Pak. Itu ada satu orang yang namanya Pak saya lupa namanya ya, nanti bisa lihat, dia bisa bandingkan, dia tunjukin ini sawah sebelah rebah, yang di sini tidak rebah pakai Pornas, ya kan, dikena terpaan angin, sama-sama sebelahan Pak, jadi terpaan angin tapi yang pakai Pornas nggak rebah, ya karena memang kebetulan Pak Nur Ali di generasi keempatnya Pornas ini, formulator sudah memprediksi bahwa di tahun ini itu memang ada serbuan angin kencang yang cukup keras Pak di tahun ini, makanya diperlukan satu produk yang bisa memperkuat batang Pak dan daun. Nah, kalau Pak Nur Ali memang ingin padinya tidak rontok, ya silakan pakai Pornas, Pak. Ya, dari awal ya, Pak ya, dari Pornas Soil untuk pembenahan tanah, kemudian Bapak bisa gunakan yang Pornas cair yang masa vegetatif, dan nanti masa pertumbuhan Bapak bisa gunakan yang serbuk yang warna putih. Ya, tujuannya adalah untuk memperkuat batang dan daun, Pak. Ya, kan di masa pertumbuhan itu juga penting untuk bisa memberi nutrisi pada batang, daun, dan akar agar kuat, Pak, di masa pertumbuhan. Dan itu penting ya, karena biar jangan sampai rontok seperti Bapak bilang tadi ya. Nah, demikian juga di masa pertumbuhan. Di masa pertumbuhan juga perlu nutrisi yang bagus. Tujuannya juga sama. Agar bulirnya berbuah bagus ya, namun juga kuat ya, tidak rontok. Ya, dan diperlukan kandungan kalium dan juga fosfat yang lebih tinggi, dan itu ada di dalam Pornas serbuk, Pak, yang putih, Pak Nur Ali. Ya, nanti bisa dipakai sehingga nanti tidak rontok di masa pembuahan pada saat berbulir ya. Oke. Kemudian Pak Mas Sidik ya, mengenai royalti 2% agen dan 5%, apakah jika ada statusnya agen 7%? Tidak Pak Mas Sidik. Jadi artinya totalnya itu adalah 5% cabang itu termasuk agen. Jadi kalau misalnya cabang itu sebelumnya dapat 5% daripada royalti omset, terus tiba-tiba ada agen di situ, maka si agen dapat 2%, maka cabang dapat selisihnya yaitu 3%. Jadi total yang kami keluarkan payout untuk royalti omset untuk jalur distribusi hanya 5% Pak Mas, bukan 7% ya. Oke, baik. Silakan teman-teman sekalian, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya. Ya, untuk tahun ini untuk setelah Februari ini cabang menjadi 4%, betul. Pak Denny, terima kasih ya. Jadi mulai start Februari ini cabang baru itu fee royalty omsetnya 4%. Kalau untuk cabang yang sudah jalan tidak berubah ya. Tapi untuk cabang baru itu royalty omsetnya 4% ya, yang mulai join di Februari ini dan seterusnya. Ya, itu memang sudah ditetapkan dan kami sudah mengumumkan rasanya itu di grup ya. Oke, kemudian Realme Pro. Jikalau tanaman dalam masa pembungaan lalu diaplikasikan Pornas dalam kondisinya tidak terganggu, seperti tanaman cengkeh yang sedang menjemur, ketika dikasih umumnya tidak jadi berbuah. Saya kurang paham maksudnya pertanyaannya Realme Pro ya. Intinya begini, kalau saya coba menangkap ya. Intinya adalah Pornas ini bisa diterapkan kapan saja ya, mulai di masa dari awal dari pengolahan tanah, atau sudah ketemu masa pertumbuhan, atau sudah ketemu masa pembuahan seperti yang contoh ini gitu ya. Itu bisa-bisa saja, ya kan? Kapan saja bisa diterapkan, ya kan? Nah, hanya saja kita harus memahami karakter Pornas. Saya selalu sering sampaikan, memang yang paling aman adalah teman-teman gunakan Pornas ini dari tanah kosong, dari tanah awal ya, tanah yang masih baru dibajak gitu ya. Kenapa begitu? Karena begini, dalam Pornas ini baik yang soil maupun yang cair maupun yang serbuk itu ada yang namanya zat pengurai residu kimia. Ya, zat pengurai residu kimianya ini penting sekali. Kenapa? Karena dia membantu mengurai residu kimia tanah. Ya, tujuannya agar unsur hara yang tadinya terikat oleh residu-residu kimia yang sudah lama dipakai oleh petani itu terbuka gitu loh, Realme ya. Nah, namun kita harus pahami bahwa ada satu kejadian yang mungkin terjadi pada tanah ketika diurai residu kimianya. Yaitu apa? Yaitu adanya penguapan amonia akibat penguraian itu. Nah, penguapan amonia ini kalau kena daun
Ya, nah ini ada kemungkinan itu bisa menguning gitu. Ya, bisa menguning. Nah, kalau menguning ini tentu saja bisa punya dampak yang tidak bagus baik terhadap calon bunga atau buah ya, dan juga kepada daun. Karena biasanya petani kan stres kalau tiba-tiba lihat tiba-tiba jadi menguning, atau bahkan ada yang tiba-tiba rontok, itu bisa saja terjadi kalau di tengah-tengah menggunakannya. Ya, itu adalah kemungkinan yang terjadi seperti itu ya. Nah, jadi tapi yang saya mau sampaikan ke teman-teman ya, kepada Realme juga, kalau itu terjadi jangan khawatir. Ya, tapi kan sayang kalau udah rontok memang ya kan. Jadi tapi tidak semua mengalami ya. Artinya itu tidak semua. Kalau kita bicara hitungan persentase, dari 100% pengguna Pornas itu kejadian itu hanya kami temui sekitar di bawah 5% yang mengalami menguning ya Pak Realme ya, dan teman-teman lain itu di bawah 5% yang mengalami itu. Ya, penguapan amonia yang menyebabkan menguning daunnya. Ada satu kejadian di Payakumbuh. Payakumbuh itu namanya Pak Adang Bayu Saputra. Itu cabenya udah di tengah-tengah nih, udah berbuah nih. Dikasih Pornas, wah langsung rontok itu. Ya, tapi kebetulan beliau paham, beliau mengerti terjadi seperti itu, dan akhirnya beliau membiarkan rontok semua sekalian gitu kan. Nah, sampai dibabat, dipotong tinggal kalau nggak salah 2 jengkal batangnya dibiarin. Setelah itu disemprot lagi. Nah, ternyata setelah itu tumbuhnya jauh lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Ya, nah namun tidak semua petani mau beresiko seperti itu. Ya, termasuk Realme nanti mungkin belum tentu mau mengalami resiko itu. Nah, oleh sebab itu saya sarankan adalah kalau misalnya teman-teman mau menggunakan Pornas di tengah-tengah pada saat sudah ada calon bunga, calon atau bakal buah, nah itu Pornasnya jangan langsung 100%. Ya, kimianya jangan dihilangin langsung 100%. Kurangi dulu 50%. Ya, kimianya. Maksudnya pupuk kimianya kurangi sedikit-sedikit. Ya, 50% kurangi pelan-pelan. Nanti baru kalau sudah melewati 2-3 kali masa tanam baru bisa berikan 100%. Nah, itu saran saya. Ya, biar enggak kaget. Kalau tiba-tiba nanti calon bunganya rontok, waduh nanti Pornas disalahin jadinya kan. Nah, karena itu proses alami yang terjadi. Tapi tidak semua, seperti yang saya bilang tadi, di bawah 5% pengguna mengalami itu. Ya, oke. Kemudian Pak Fauzan Touna, bagaimana cara mengenali produk Pornas yang generasi keempat? Ada perbedaan kemasan? Tidak ada beda kemasan Pak Fauzan. Ya, semua sama dan semua yang diproduksi sejak tahun 2024 sekitar bulan September itu semua sudah generasi 4 ya Pak Fauzan. Jadi dan tidak ada perbedaan kota tidak ada. Ya, semua sama sudah. Jadi yang jelas di pabrik sudah tidak ada stok, sudah lama habis, yang lama sejak September 2024 itu sudah baru semua ya. Oke. Baik Pak Nur Ali ya. Jadi nanti silakan bisa dicoba menggunakan Pornas ya, dan bisa dikasih informasi petani yang pakai, nanti bisa konsultasi lebih dalam ya. Untuk mengatasi hama wereng dan potong leher dan sebagainya, seperti yang saya bilang tadi Pak Nur Ali, bahwa dengan menggunakan Pornas ini ada satu kemungkinan ya, kalau misalnya hamanya masih belum terlalu kuat gitu Pak ya, itu kalau dia pakai Pornas nanti dia pergi dengan sendirinya, terusir dengan sendirinya. Saya selalu sampaikan begini, karena ternyata ada beberapa jenis hama itu dia nggak suka dengan kondisi tanah yang pH-nya basah. Nah, kalau Pak Nur Ali dan teman-teman itu pakai Pornas, itu kan pH tanah di sekitar kita itu kan menjadi basah kan. Nah, kalau tanah itu menjadi basah, otomatis yang pasti pergi adalah bakteri, jamur, itu pasti pergi. Ya, kemudian beberapa jenis virus ya itu juga nggak suka dengan kondisi tanah yang pH-nya basah, dan termasuk beberapa jenis larva-larva penyebab awal munculnya hama itu nggak suka Pak dengan kondisi tanah yang pH-nya basah. Ya, sehingga ya dengan pemberian Pornas ada kemungkinan Pak, ada kemungkinan hama itu nggak suka hidup di sekitar tanaman Bapak. Ya, pergi dia Pak. Ya, tapi kalau seandainya tetap ketemu Pak, ya, yang bandel, nah Bapak tetap gunakan pestisida kimia sedikit, atau kalau tidak pakai pestisida organik. Ya, nah kami ada beberapa saran pestisida organik Pak, seperti rebusan bawang putih, atau rebusan tembakau, atau rebusan buah mengkudu, ya, atau ada yang lainnya. Ada banyak sekali resep-resep pestisida organik yang Bapak bisa pakai kalau Bapak memang betul-betul mau menghilangkan pestisida kimia di lahan Bapak atau di tanaman Bapak, ya. Gitu ya, Pak ya. Oke. Pak Ahmad Sidik, untuk payout-nya untuk royalti 6%. Royalti tetap 5%, Pak.
Pak Sidik, ya 5%, ya 5%. Jadi kalau cabang itu 4%, berarti keambil agen 2%, berarti sisa cabang adalah 2%, gitu maksudnya Pak Sidik. Jadi tetap payout-nya adalah 4% total. Kalau kemarin kan total payout untuk jalur distribusi adalah 5% kan. Nah, tapi kalau dengan adanya agen diambil 2% agen kan berarti sisa 2%. Jadi tetap payout-nya adalah 4% total, bukan 6% ya Pak Sidik ya. Oke. Kemudian, nah ini ada testimoni Pak Sidik ya. Di lahan saya alhamdulillah hama kutu kebul nggak ada, padahal di sebelah lahan saya terkerang kutu kebul. Sama-sama tanam cabai merah keriting. Saya tanam belakangan dibanding kebun sebelah saya. Nah itu kan padahal nggak pakai pestisida ya, hanya menggunakan Pornas saja ya. Oke, baik teman-teman sekalian, silakan. Ada pertanyaan lagi? Boleh, bisa bertanya. Bisa bertanya langsung atau chat. Ya, kalau tidak ada, Anda harus segera bergabung ya untuk bisa segera meraih impian-impian Anda bersama dengan kami AWM Starlife. Silakan Pak Haji. Ya Pak Jun. Ya, siap. Hubungan dengan masalah royalti tadi, saya belum paham tadi. Ya, antara royalti dengan PSG tadi mungkin ada perbedaan atau gimana royalti? Saya kok tertarik untuk dapat royalti seperti apa tadi? Oke, beda. Saya kasih gambaran begini untuk lebih jelasnya. Jadi kalau Pak Haji Tony misalnya ya, saya contohkan begini. Kalau Pak Haji Tony adalah seorang cabang, ya kan, Bapak kan dapat royalti omset Pak ya, royalti omset itu 4%, ya Pak ya. Nah, royalti omset itu 4%. Maksudnya adalah begini. Contoh, saya langsung aja contoh perhitungan. Kalau Bapak ada order PIN yang 600.000 ke perusahaan, maka ini langsung minus 4% transfernya ke perusahaan. Paham Pak ya? Nah, demikian juga kalau Bapak ada RO 2,5 juta, maka ini langsung minus 4%. Nah, langsung kurangi 4%. Transfer ke AWM itu kurangi 4% gitu loh Pak. Itu namanya royalti omset sebagai cabang Pak. Paham ya Pak ya? Nah, kalau Bapak sebagai agen, ya, kalau Bapak sebagai agen itu kan royaltinya adalah 2% kan Pak? Nah, kalau Bapak belanjanya adalah 600.000 ya, satu paket standar, maka langsung minus 2%, potong di depan. Kalau belanjanya 2,5 juta, maka ini potong 2%. Yang transfer ke AWM-nya itu Pak, potong 2%. Paham Pak? Ya. Nah, kemudian seorang agen ini kan juga adalah seorang ruby kan Pak, di posisinya, benar nggak Pak? Ini contoh Pak, ya kan? Agen ini kan ruby, betul ya Pak ya? Nah, ruby itu kan dia berhak atas royalti omset, bukan royalti omset, BSG. 3% kan, Pak? Nah, kalau royalti omset, maka dia dapat 2% itu dari omset yang belanja ke agen itu saja, Pak, atau ke cabang itu saja. Paham, Pak ya? Nah, jadi berapa belanja yang masuk ke agen tersebut, berapa belanja masuk ke cabang tersebut, maka potongan 2% atau 4% itu dari yang belanja di agen atau cabang tersebut. Dari mana-mana belanja itu ya potongannya dari yang belanja ke agen atau cabang tersebut. Itu saja Pak. Ya. Nah, sementara status seorang agen misalnya kan adalah seorang ruby. Di mana seorang ruby itu kan dapat haknya kalau dia memenuhi kualifikasi, dia kan dapat 3% dari omset AWM kan Pak. Ya kan? Nah, 3% ini dari mana? Nah, 3% ini kali omset global, omset semua AWM. Yang penting dia memenuhi sebagai qualified. Kalau dia qualified, maka dia dapat 3% dari semua omset AWM. Nah, itu bedanya Pak Haji. Paham ya Pak Haji ya? Ya. Oke, baik. Sip. Oke, baik. Ya. Oke, nah ini Pak Sidik tambahkan. Oke. Baik, rekan-rekan, silakan. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya hitung sampai 5. Kita cukupkan Zoom kita pada malam hari ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tidak ada ya. Baik, teman-teman sekalian, bagi Anda yang belum bergabung, Anda bisa segera bergabung. Ya, Anda bisa bergabung di paket standar 600.000 atau paket pro langsung 3,1 juta. Namun saran saya kalau Anda memang serius membangun bisnis bersama dengan kami, Anda bisa meraih Black Diamond dalam 6 bulan. Saran saya Anda jangan setengah-setengah, langsung join di paket Pro 3,1 juta ya. Dan untuk paket Triple Pro atau 3 Pro langsung itu ada promo di bulan Februari. Anda akan mendapatkan 10 item produk Pornas ya.
ya. Untuk paket Triple Pro itu dapat 10 item ya, dan untuk paket-paket yang lainnya ada promo, nanti Anda bisa bergabung dalam Telegram channel. Anda bisa ikuti semua promo-promo yang ada di perusahaan ya. Oke, teman-teman sekalian, kita foto bareng dulu. Silakan Anda buka kamera. Kita mau selfie dulu. Buka kameranya semua dong. Buka kameranya semua dong, ya kan? Oke. Baik. Wah, ini ada Pak Haji Surya nih, Jambi. Halo Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Ah, kangen saya sama Pak Haji Surya. Lama tak sua nih Pak Haji Surya ya. Oke, Pak Haji. Sehat selalu Pak Haji. Ya. Oke, kita foto bareng teman-teman. Silakan buka kamera. 1, 2, 3. Oke, lagi sekali. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, baik teman-teman sekalian semuanya. Senang sekali jumpa dengan Anda. Yang penting kita silaturahmi malam hari ini, dan senang sekali melihat wajah-wajah Anda semua yang sehat, masih tetap semangat, optimis, dan masih termotivasi untuk impian-impian Anda ya. Mari teman-teman sekalian kita sukseskan Gerakan Organik Nasional ya, bersama-sama menggalakkan kegiatan gerakan organik melalui produk-produk medis herbal dan juga produk pertanian AWM Star Life ya. Sukses selalu buat Anda, sampai jumpa di Zoom kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam semuanya. Gaspol, go Black Death. Go Black Death semuanya. Go Black Death. Gaspol, Mamuju. Siap. Mamuju. Gaspol.